Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum, bahwa segala sesuatu permasalahan Indonesia ini dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal tersebut sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari isi undang-undang tersebut, sudah jelas bahwa hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang terjadi sekarang. Hukum terasa tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ya, istilah ini muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang tidak adil antara kaum kasta bawah dan kaum kasta atas. Kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang yang miskin, melanggar hukum, meskipun gak terlalu fatal, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai dengan undang-undang, tanpa ada belas kasihan. Namun, kalau perlakuannya diperlakukan terhadap orang yang kaya seperti pejabat, itu sih no problem. Namun, melanggar hukum itu adalah orang yang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak akan divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu biasa bayar ahli hukum alias pengacara kali. Jadi, para penjabat tersebut bisa minta dibela dengan bayaran banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini caranya, gimana nasib orang-orang yang miskin yang gak bisa bayar pengacara mahal? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti kita sering nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari 10.000 oleh Nenek Mina. Kemudian divonis 1,5 bulan penjara. Kemudian kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh AA. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita lepas dari jeratan hukum, mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Mari kita bersama-sama sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, kita tegakkan hukum. Bagaimana keadilan itu dijunjung agar negara kita terbebas dari para pelaku-pelaku yang membuat kotor negara kita.